kemudian berpindah ke kapal Sanigo yang terus berlayar. Luffy tak percaya jika Sabo membunuh Raja Cobra, ayah Vivi. Tidak mungkin, Sabo tidak mungkin membunuhnya. Mana mungkin Sabo melakukan hal seperti itu? Itu pasti bohong, ucap Luffy. Robin lalu menjawab, iya, aku pun sependapat. Lagi pula musuh pasukan revolusioner adalah bangsawan dunia dan bukan raja sepertinya. Dan inilah kabar yang mengguncang dunia. Pasukan revolusioner menyatakan perang terhadap kaum naga langit. Sabo, kepala staf revolusi, membunuh Raja Cobra, Raja Alabasta, Nefertari Cobra. Lalu putrinya Nefertari Vivi. Saat ini tidak diketahui keberadaannya. Luffy lalu mengajak para nakamanya untuk pergi ke Alabasta. Hei, ayo kita pergi ke Alabasta sekarang juga. Zoro lalu menjawab, kau sudah dengarkan, Raja Cobra sudah mati. Memangnya kau mau apa ke sana? Lagi pula Vivi juga menghilang di Marijoa, ucap Zoro. Kalau begitu ayo kita ke Marijoa, ucap Luffy. Karibo yang berada di dalam tong pun dibuat ketakutan ketika mendengar Luffy ingin pergi ke Marijoa. Zoro kemudian kembali menjawab Luffy, ke Marijoa, tempat itu adalah markas utama musuh tahu. Memangnya kau mau menghadapi sesi markas pusat angkatan laut, dasar bodoh. Luffy lalu menjawab, tentu saja, memangnya kau takut Zoro? Tanya Luffy. Zoro lantas berkata, dinginkan dulu kepalamu, tak ada gunanya meski kita melakukan itu. Para nakama lainnya pun mencemaskan nasib Vivi dan bersedih atas kematian Raja Cobra. Jinbe lalu berkata, sepertinya terjadi kekacauan yang sangat besar pada reverie kali ini ya. Franky lalu bertanya kepada Luffy, hai Luffy, kakakmu itu yang kita temui di Dressrosa kan? Luffy pun menjawab, iya, dia Sabo. Luffy, Nami, dan Sanji pun serta Chopper menangis karena mencemaskan Vivi. Aku sudah tidak tahan lagi, aku sangat mencemaskannya di mana dia sekarang, ucap Nami. Aku juga sangat mengkhawatirkannya, ayo kita pergi menyelamatkannya, sahut Luffy. Lalu kemudian Zoro berusaha untuk menenangkan situasi. Hei, tenanglah kalian semua. Luffy, apa kau lupa dengan kata-katamu sendiri saat sesuatu menimpa Ace? Meski dihadapkan pada bahaya besar, tapi Ace pasti akan tetap menjalani hidupnya dengan sekuat tenaga. Dan apa kau meremehkan Vivi? Dia itu adalah wanita yang tangguh. Jika tiba saatnya bagi kita untuk bergerak, aku pasti tak akan ragu untuk menghadapi siapapun. Tapi jangan buat kegaduhan saat kita tak bisa berbuat apa-apa. Kita juga tidak memiliki informasi apapun tentang masalah ini, ucap Zoro. Namun kata-kata bijak Zoro itu pun diuluk-uluk oleh Nami, Luffy, Sanji, dan Chopper. Dasar tak punya hati, Kaido hijau, Marimo sialan. Kemudian Robin berkata, rupanya banyak hal yang terjadi saat kita di Wano. Bahkan sekarang pun situasinya masih terus berubah. Penghapusan sistem Shichibukai telah membuat para bajak laut setingkat mereka berkeliaran dengan bebas di lautan. Akibatnya lahirlah sebuah serikat bernama Cross Guild yang dicetuskan oleh Yonko baru bagi si badut jenius. Mendengar hal itu, Luffy lantas berkata, hei, yang benar saja, itu pasti berita ngarang. Lalu kemudian Robin melanjutkan, selain itu masih ada berita lain yang menyebutkan beberapa nama yang berkaitan denganmu Luffy. Apa kau masih ingin mendengarnya? Tanya Robin. Luffy lalu menjawab, kuserahkan padamu. Pokoknya beritahukan saja kalau terjadi hal-hal yang gawat. Robin lalu tersenyum menjawabnya, baiklah kalau begitu, saat ini kepalamu pasti sudah dipenuhi oleh berbagai macam hal kan? Dan lalu kemudian Luffy berkata, yang pasti pelakunya bukan Sabo. Sabo tumbuh di keluarga yang mengekang, karena itulah dia ingin semua orang bisa hidup dengan bebas. Dulu kami bertiga membuat sebuah sumpah, waktu itu aku bilang kalau aku akan jadi. Semua nakama pun terkejut mendengarnya. Hah? Tadi kau bilang apa? Itu mustahil. Mereka tak percaya dengan impian Luffy itu. Usopp berkata, hei, yang benar saja, itu bercanda kan? Franky menjawab, wah, itu luar biasa, itu sungguh luar biasa. Sanji pun berkata, Chopper, coba periksa kepalanya, pasti dia sudah tidak waras. Semuanya pun bereaksi macam-macam dan sangat kaget mengetahui impian Luffy. Usopp lalu menjelaskan, hei, dengar ya, mana mungkin kau bisa melakukan hal seperti itu. Luffy lantas menjawab, kalau aku berhasil menjadi raja bajak laut, mungkin aku bisa melakukannya, ucap Luffy. Usopp lalu berkata, kurasa hanya kau seorang yang berpikir seperti itu. Mendengar hal itu, Luffy pun berkata,
Loh, memangnya aku belum pernah mengatakan kepada kalian ya? Bukankah sepertinya aku sudah pernah mengatakannya? Usopp lalu menjawab, kami tak keberatan meski kau tak mengatakannya, soalnya itu sangat mustahil. Luffy lantas berkata, oh ya, sekarang aku ingat. Sepertinya aku memang hanya pernah mengatakannya kepada Shanks, Ace, dan juga Sabo. Robin lalu bertanya, apa reaksi mereka bertiga? Luffy terus menjawab, mereka malah tertawa. Bahkan Shanks sampai tertawa menangis. Hehehehe, tapi itu adalah impian terbesarku, ucap Luffy. Mendengar hal itu, semua nakama pun tertawa. Jinbe bahkan sampai meneteskan air mata. Hahaha, karena aku sudah ikut naik kapal ini, aku pun tak bisa mundur lagi. Rupanya aku telah bergabung dengan kapten yang merepotkan. Chopper lalu berkata, itu hebat sekali Luffy, kau punya impian yang sangat luar biasa. Nami juga berkata, benar-benar ciri khasmu ya. Franky juga menjawab, setidaknya kau harus menjadi raja bajak laut untuk bisa mewujudkannya. Dan kini kita hanya perlu menemukan satu rod poneglyph lagi untuk bisa mencapai Laftel. Robin lalu berkata, jangan mengatakannya seolah itu mudah Franky. Poneglyph terakhir itulah masalahnya. Karena selama ini tak ada seorang pun yang pernah menemukan poneglyph itu. Bahkan tak ada petunjuk sama sekali mengenainya. Lalu kemudian berpindah ke markas pusat angkatan laut. Hei, ada transmisi masuk di kerajaan Kamabaka dari Kaisar Api Sabo. Di mana lokasinya? Pastikan kalian melacaknya, ucap salah satu petinggi. Lalu kemudian mereka menyadari jika itu adalah komunikasi darurat dan tak akan lama. Mereka pun segera melacak lokasinya. Dan lalu kemudian berpindah ke 5 tetua Gorosei di Marijoa, di mana para Gorosei juga mendengarkan para angkatan laut yang telah berhasil melacak lokasi Sabo. Mereka mendengar dan mengetahui jika Sabo berada di kerajaan Lulusia. Gorosei Saturnus berkata, Lulusia? Lalu Saint Marcus berkata, tak kusangka itu adalah salah satu dari 8 negara yang melakukan revolusi dan mengkudeta kerajaan. Dan ternyata itu adalah negara yang telah disusupi oleh Sabo. Lalu kemudian Gorosei Nasujuru berkata, oh begitu rupanya. Kemudian Saint Jupiter berkata, sungguh pria yang bernasib malang. Lalu Gorosei Valkyrie menjawab, tidak, mungkin ini memang sudah takdir. Lalu kemudian berpindah ke kerajaan Kamabaka, markas sementara pasukan revolusioner. Para pasukan revolusioner pun sangat begitu gembira mengetahui Sabo baik-baik saja. Sabo lalu berkata, maaf aku sudah menyusahkan kalian. Dragon Sans, bukan akulah pelaku yang telah membunuh Raja Cobra. Tapi ketika berada di Marijoa, aku melihat sesuatu yang sama sekali tak terduga. Kursi singgasana yang kosong yang berada di kastil Pange yang seharusnya tidak diduduki oleh Raja Dunia. Ternyata ada seseorang di sana. Dan lalu tepat ketika Sabo mengatakannya, tiba-tiba kerajaan Lulusia berubah menjadi mencekam. Awan hitam tiba-tiba menyelimuti seluruh kerajaan itu. Para penduduk pun sangat kebingungan dan juga kaget karena tiba-tiba perubahan cuaca di sana sangat tidak biasa. Dan lalu terlihat ada sesuatu yang muncul dari balik langit. Dan sesaat kemudian petaka bencana pun terjadi. Sebuah cahaya yang begitu terang pun langsung meledakkan Pulau Lulusia beserta semua isi-isinya. Semuanya pun lenyap dan musnah, tersapu serangan mematikan itu. Dan diketahui jika senjata yang digunakan oleh penguasa dunia Imsama untuk memusnahkan Lulusia adalah senjata Mother Flame ciptaan Vegapunk. Lalu kemudian berpindah ke markas angkatan laut. Para prajurit yang sedang melacak lokasi Sabo diperintahkan untuk menghentikan pelacakan mereka. Mereka disuruh untuk memutuskan sambungan Denden Mushi yang melacak lokasi Sabo. Divisi komunikasi, dengarkan baik-baik. Kalian sekarang tidak sedang menyadap apapun. Karena sejak awal negara yang bernama Kerajaan Lulusia tidak pernah ada. Dan lalu kemudian diperlihat kembali kehancuran Kerajaan Lulusia yang tak tersisa setelah terkena senjata Mother Flame menyerang mereka dari atas langit. Akibat kejadian itu, gempa laut pun terdeteksi di laut sebelah tenggara dan tsunami pun mulai menyebar ke seluruh dunia. Lalu kemudian beberapa hari pun berlalu setelah insiden lenyapnya Lulusia, berpindah ke kapal Sanigo yang tengah berjuang di tengah lautan badai yang dipenuhi dan dikelilingi oleh monster laut. Jinbe yang sedang memegang kemudi mencoba melewati ombak yang begitu mengerikan. Tolong lipat layarnya, anginnya terlalu kuat. Nami, apa pulaunya masih jauh? Tanya Jinbe.
Nami pun menjawab, seharusnya setelah ini kita akan tiba di pulau musim dingin yang ganas. Dan lalu kemudian berpindah ke Chopper yang sedang memakai topi caping pemberian utama di Wano. Robin lalu memujinya, "Wah Chopper, kau sangat menawan sekali." Chopper lalu menjawab, "Hehehe, selama ada topi caping pemberian utama ini, aku tidak takut dengan cuaca bersalju. Kalau begitu aku keluar dulu ya," ucap Chopper. Kemudian berpindah ke Luffy yang sedang berada di depan kapal Sanigo. "Hai Nami, apa itu?" tanya Luffy yang sedang menunjuk ke arah sebuah bongkahan bola air raksasa di depan mereka. Nami lalu berkata, "Itu adalah pusaran air hangat raksasa. Di sekitar sini pasti ada bongkahan air yang terhangatkan oleh sesuatu, lalu terdorong sampai ke atas," ucap Nami. Nami lalu berkata, "Jinbe, segera menghindar. Kalau tidak, kita akan terhisap ke dalamnya." Tapi tiba-tiba kemudian Luffy melihat ada seseorang di dalam pusaran itu. "Hei, tunggu dulu, ada seseorang di dalam air." Para nakama pun tak percaya, mana mungkin, memangnya itu manusia ikan. Dan kemudian Sanji berkata, "Tidak, Luffy benar, aku bisa mendengar jeritan seorang gadis." Lalu kemudian Zoro berkata, "Ya kita tinggal belah saja untuk memastikannya." Sanji lalu berkata, "Awas Komarimo, jika kau sampai melukai gadis itu, maka kau akan kucincang." Lalu kemudian Zoro pun menebas pusaran itu dan membelah pusaran itu menjadi dua. Tapi tiba-tiba Chopper keluar dari dalam kapal. "Hai kalian semua, ada keributan apa ini? Lihatlah aku. Aku adalah Dr. Chopper bertopi caping." Dan karena anginnya sangat kencang, Chopper pun terbang terbawa oleh angin. Semuanya pun sangat panik ketika Chopper terbang ke atas langit. Luffy lalu cepat-cepat mengambil Chopper dari atas kapal, tapi Luffy malah ikut terbawa angin. Dan ternyata aura yang dilihat oleh Luffy di dalam pusaran itu adalah salah satu bajak laut generasi terburuk, Jewelry Bonnie, dengan bounty 320 juta berry yang berada dalam wujud anak kecil.